alla yamudda hamzata lafzil jalalah, masih dalam syarat kalimat Allahu Akbar. Alla yamudda hamzata lafzil jalalah, tak boleh memanjangkan hamzah pada kalimat Allah lafzul jalalah, tak boleh memanjangkan kalimat hamzahnya. Mestinya yang seperti biasa yang kita buat, Allahu Akbar, panjang tidak hanya? Tidak panjang, yang panjang lamnya. Allahu Akbar, hanya tak boleh panjang. Allah Maha Besar. Maka dia sebut alla yamudda hamzata lafzil jalalah, tak boleh dipanjangkan hamzahnya pada kalimat Allah. Mengapa tak boleh? Kalau ada orang memanjangkan hamzah pada lafaz jalalah di sini, lianna makna hadzal istifham, berubah maknanya menjadi istifham. Mestinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau dia panjangkan hanya Allahu Akbar, double hanya Allahu Akbar, dia panjangkan hanya, double hanya, berubah maknanya menjadi istifham. Apa makna istifham di sini? Dia bertanya, apakah Allah itu Maha Besar? Maknanya berubah karena hamzahnya double. Maka tak boleh dia tuliskan pada syarat yang ketiga, alla yamudda hamzati lafzil jalalah, tak boleh memanjangkan lafaz jalalahnya. Mengapa? Kalau dia panjangkan, berubah maknanya menjadi istifham. Falau qala dzalik, kalau ada orang yang menyebut demikian, dia dah tahu hukumnya, sudah tahu tak boleh dilakukan, maka tetap dia lakukan, lam yasihhu salatuh, maka salatnya tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bijalalihi wa kamalihi, subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Para asatiz, para imam, pengurus masjid, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, insyaallah semua kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita gunakan setiap titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah hadir dalam majelis ilmu. Maka kita berharap dengan duduknya kita di rumah Allah saat ini, insyaallah menjadi wasilah sebagai penghapus dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, insyaallah kita istiqamah dan kita berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ayah bunda rahimakumullah, malam ni kajian kita ialah tentang beberapa yang disunnahkan dalam salat sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah di jilid pertama pada halaman 197. Ada hal-hal yang diwajibkan dalam salat, ada pula yang disunnahkan dalam salat,
ada yang dimakruhkan, ada yang membatalkan dan seterusnya. Malam ni insyaallah kita coba akan diskusikan tentang beberapa hal yang disunnahkan dalam salat. Saya coba baca dan uraikan, nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Wa min sunanis salati, dan di antara hal-hal yang disunnahkan dalam salat. Kalimatnya sunan bentuknya jamak, berarti banyak. Ada banyak yang disunnahkan dalam salat. Wa min sunanis salati, dan di antara yang disunnahkan dalam salat yang pertama adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Maka mengangkat tangan ni Bapak Ibu rahimakumullah, hukumnya adalah sunnah. Maka kita lihat dalam prakteknya, ketika salat ada jamaah yang mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, dan ada pula yang tidak mengangkat tangannya. Mengapa demikian? Karena mengangkat tangan ni hukumnya adalah sunnah. Maka yang mengangkat tangannya sah, dan yang tak mengangkat tangannya juga sah. Dia sebut wa min sunanis salah, dan di antara sunnah dalam salat yang pertama adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Fayusannu, maka disunnahkanlah. Bagi siapa? Lirrajuli, bagi seorang laki-laki, wal mar'ati, dan bagi seorang perempuan. Apa yang disunnahkan? Raf'ul yadain, mengangkat tangannya inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Maka disunnahkanlah bagi seorang laki-laki atau bagi seorang perempuan yang ketika salat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Mana batasannya? Yang pertama adalah ketika mengangkat tangan ala hadzwil udzunain, pada batasan sejajar dengan telinganya. Maka yang ingin mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu, hadis pertama menjelaskan adalah angkat tangan sejajar dengan telinga. Li haditsin, karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, kalau beliau bertakbir dalam salatnya, yarfa'u yadayhi, beliau angkatlah tangannya, yuhadhi udhunayhi, sejajar dengan telinganya. Maka yang ingin mengangkat tangan, pertama kata Nabi, boleh mengangkat sejajar dengan telinganya. Wa kadza yusannu, dan begitu pula disunnahkan bagi seorang laki-laki ataupun perempuan mengangkat tangannya pada pilihan yang kedua. Apa dia? Ila hadzwil mankibaini, sejajar dengan mankibain, bahu. Satu sejajar dengan telinga, yang kedua sejajar dengan bahu. Satu sejajar dengan telinga, satu lagi sejajar dengan bahu. Ada dua pilihan. Apa maknanya? Hukum mengangkat tangan ini adalah sunnah. Yang mengangkat tangan sah, yang tak mengangkat tangan juga sah. Dan yang ingin mengangkat tangan, para ulama menjelaskan sesuai dengan keterangan hadis Nabi, boleh dia angkat sejajar dengan telinganya, dan boleh pula sejajar dengan bahunya. Jadi mana yang paling bagus Ustaz? Yang paling bagus mengangkat tangan, bertakbir dan mengangkat tangan. Itu yang paling afdal untuk mendapatkan yang sunnah. Bertanyalah jamaah. Jadi apa yang wajib tu Ustaz ketika takbiratul ihram tu? Yang wajib dalam takbiratul ihram tu adalah lafaz atau bacaan Allahu Akbar. Yang wajib dalam takbiratul ihram tu adalah bacaan atau kalimat atau lafaz Allahu Akbar. Itu maknanya. Adapun mengangkat tangan ni adalah sunnah. Jadi kalau ada orang ketika takbiratul ihram tidak melafazkan, tidak ada ia ucap kalimat Allahu Akbar, hanya mengangkat tangan saja, sah apa tidak? Tak sah.
Tapi kalau ada orang dia sebut Allahu Akbar, ada kalimat Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangannya, sah apa tidak? Sah. Karena yang wajib itu adalah lafaz bacaan Allahu Akbar. Maka kalau ingin mendapat yang sempurna, ingin mendapatkan yang lebih baik, mengucap, menyebut Allahu Akbar plus kemudian kita sambil mengangkat tangan. Ada beberapa ketentuan yang telah dituliskan oleh para ulama tentang kalimat Allahu Akbar ini, tentang lafaz Allahu Akbar. Apa yang pertama? Antakuna bil lughatil arabiyyah. Kalimat Allahu Akbar, lafaz takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar ini mesti disebut dengan Allahu Akbar, tidak dengan bahasa lain. Apa maknanya? Bagi orang yang tak bisa menyebut Allahu Akbar, berarti dia mesti belajar. Karena syarat yang dituliskan oleh para ulama yang pertama adalah antakuna bil lughatil arabiyyah, mesti berbahasa Arab, tidak pakai bahasa yang lain. Yang kedua, ayyatiya biha wa huwa qaim. Syarat lafaz Allahu Akbar nih, ayyatiya biha wa huwa qaimun. Ketika bertakbiratul ihram dia lakukan dalam keadaan qaim. Makna qaim adalah berdiri. Apa maknanya? Berdiri bagi orang yang mampu ketika salat itu hukumnya adalah wajib. Nanti kalau ada orang sanggup dia berdiri tapi kemudian dia tak mau berdiri dalam salat wajib, maka salatnya tak sah. Lalu apa yang dia inginkan pada syarat yang kedua ini? Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang ada orang yang salatnya duduk. Bagi orang yang salatnya duduk ini, kata para ulama, ayyatiya biha, sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram itu dia lakukan dalam keadaan berdiri. Contoh, saya salatnya duduk biasa normal, sekarang duduk. Apakah kemudian ketika berniat ketika takbiratul ihram itu langsung duduk? Tidak. Sekurang-kurangnya kata para ulama dilakukan dia dalam keadaan berdiri. Jadi ini salat duduk Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram itu kita lakukan dalam keadaan berdiri. Berdiri dulu. Usalli fardul maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baru kemudian kita langsung duduk. Itu pun bagi orang yang sanggup berdiri. Karena ada orang yang tak sanggup itu dia tegak lama. Kalau sebentar bisa. Maka sekurang-kurangnya para ulama menuliskan ketika takbiratul ihram itu dia lakukan dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, alla yamudda hamzata lafzil jalalah. Masih dalam syarat kalimat Allahu Akbar. Alla yamudda hamzata lafzil jalalah. Tak boleh memanjangkan hamzah pada kalimat Allah, lafzul jalalah. Tak boleh memanjangkan kalimat hamzahnya. Mestinya yang seperti biasa yang kita buat. Allahu Akbar. Panjang tidak hanya? Tidak panjang. Yang panjang lamnya. Allahu Akbar. Hanya tak boleh panjang. Allah Maha Besar. Maka dia sebut alla yamudda hamzata lafzil jalalah. Tak boleh dipanjangkan hamzahnya pada kalimat Allah. Mengapa tak boleh? Kalau ada orang memanjangkan hamzah pada lafaz jalalah di sini, lianna makna hadzal istifham, berubah maknanya menjadi istifham. Mestinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau dia panjangkan hanya Allahu Akbar, double hanya Allahu Akbar, dia panjangkan hanya double hanya, berubah maknanya menjadi istifham. Apa makna istifham di sini? Dia bertanya, apakah Allah itu Maha Besar? Maknanya berubah karena hamzahnya double. Maka tak boleh dia tuliskan pada syarat yang ketiga, alla yamudda hamzati lafzil jalalah. Tak boleh memanjangkan lafaz jalalahnya. Mengapa? Kalau dia panjangkan berubah maknanya menjadi istifham. Falau qala dzalik,
kalau ada orang yang menyebut demikian, dia dah tahu hukumnya, sudah tahu tak boleh dilakukan, maka tetap dia lakukan, lam yasihhu salatuh, maka salatnya tak sah. Maka itu syarat yang ketiga, kita perhatikan. Maka caranya normal seperti biasa. Allahu Akbar, hanya tak panjang, lamnya yang panjang. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah alla yamuddal ba, tak boleh memanjangkan ba min lafzi akbar, dari kalimat akbar. Mestinya seperti biasa, Allahu Akbar, tak panjang. Tapi ada orang yang memanjangkan, Allahu Akbar. Boleh apa tidak? Tak boleh. Falau qala dzalik, kalau dia sebut demikian dah tahu hukumnya, lam tasihhu salatuh, maka salatnya tak sah. Apa yang dia ingin sampaikan kepada kita, bahwa sunnah yang pertama dalam salat itu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kalau ingin mendapatkan yang sempurna, ketika kita takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar, lalu kemudian kita sambil mengangkat tangan. Itu syarat yang pertama. Kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kita lanjut kalau tak ada. Taib. Yang kedua, wa minha, dan sunnah yang kedua. Yang pertama tadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wa minha, dan sunnah yang kedua ketika salat adalah du'aul iftitah, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah sunnah. Membaca doa iftitah hukumnya adalah sunnah. Membaca doa iftitah sah, dan yang tak membaca juga sah karena dia sunnah. Maka kata para ulama, du'aul iftitahi sunnatun bittifaqi minal a'immah. Doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Amma sighatu hadzal du'a, adapun sighah ataupun bacaan doa iftitah, membacanya sunnah, riwayatnya, lafaznya, bacaannya, teksnya ada beberapa riwayat. Jadi riwayatnya tak satu, ada banyak riwayat yang disampaikan oleh Nabi, dituliskan dalam beberapa hadis Nabi tentang bacaan atau doa iftitah ini. Yang pertama, nasu du'ail iftitah, bacaan doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Silahkan kalau ada selama ini yang ingin mengamalkan atau yang telah mengamalkan ini boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa minha, dan bacaan doa iftitah yang lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang baca ini Bapak Ibu? Silahkan bagi yang mengamalkan. Wa minha, dan pula dalam riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Boleh. Wa minha, dan begitu pula dalam riwayat yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya? Bahwa
membaca doa iftitah itu adalah di antara yang disunnahkan dalam salat, namun riwayatnya banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah salat, ada di belakang Nabi sahabat yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu setelah selesai salat, bertanyalah Nabi, manil qail, siapa tadi yang membaca Allahu Akbar kabira? Kata sahabat ni, ana ya Rasulullah, saya yang membaca. Apa kata Nabi? Futihat abawabus sama, Allah bukakan pintu langit karena bacaan doa iftitah. Allah bukakan pintu langit karena bacaan doa iftitah. Mendengar hal ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adalah anak dari Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Semenjak saya mendengar Nabi mengatakan hal ini, saya tak pernah meninggalkan bacaan doa iftitah. Hadisnya sahih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa jangan meninggalkan doa iftitah. Bacalah dia ketika salat-salat berjamaah ataupun ketika salat-salat sendirian. Bacalah dia ketika salat-salat wajib ataupun ketika salat-salat sunnah. Kapan dia dibaca? Ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah sunnah yang kedua daripada sunnah-sunnah salat. Boleh Pak? Silahkan. Tadi Rasulullah menanyakan, siapa tadi yang membaca kabiro gitu ya? Pertanyaan saya, apakah Rasulullah sebelumnya memberikan contoh atau mengajarkan atau memerintahkan atau mensunahkan bahwa setiap sholat setelah takbiratul ihram kita harus baca kabiro? Karena konteksnya saya nangkep sepertinya apakah doa ini dibaca sendiri oleh Abdullah bin Umar atau Rasulullah sudah mengajarkan? Iya. Nanti ada riwayat yang mengatakan khusus untuk lafaz bacaan Allahu Akbar kabira ini datang dari sahabat. Itu. Lalu kemudian Nabi dengar, maka Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang baca ini tadi? Lalu kemudian dia menjawab, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Lalu Nabi kemudian menjawab, bacaan karena bacaan doa iftitahmu tadi, lalu kemudian Allah bukakan pintu langit. Allahu a'lam. Kurang lebih begitu ya. Taib. Ada lagi? Tak ada, lanjut. Yang ketiga, yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua membaca doa iftitah. Sekarang yang ketiga, wa minha, dan sunnah yang ketiga daripada sunnah-sunnah salat adalah al-ityanu biqauli amin, membaca kalimat amin. Kapan dia dibaca? Uqbal faragh min qiraatil fatihati, setelah selesai dari membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu sunnah. Wa inna ma yusannu, dan disunnahkan dia bisyartin, dengan syarat alla yaskuta tawilan ba'dal faragh min qiraatil Fatihah. Jedanya tidak lama, setelah Fatihah langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sunnah. Apakah perempuan baca amin juga Ustaz? Ibu di belakang baca amin? Baca juga. Perempuan tetap, tapi dibaca sir, tidak jahar, supaya tetap mendapatkan yang sunnah. Perempuan tetap, ibunda di belakang tetap membaca amin, tapi dia dibaca sir, kecuali semua jamaahnya perempuan.
Yang iqamah perempuan, yang imam perempuan, makmumnya jamaahnya semuanya perempuan, itu boleh. Tapi secara umum laki-laki dan perempuan tetap membaca amin, karena amin ini adalah di antara hal yang disunnahkan ketika salat. Kalau baca amin ini mana yang lebih panjang Bapak Ibu? A-nya atau min yang lebih panjang? Dua-dua. Nanti buka dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menuliskan dalam kitab tafsirnya, pendekatan tentang bacaan amin ini hampir sama dengan bacaan Yasin. Kalau baca Yasin yang panjang ya atau sinnya? Dua-duanya panjang. Mana yang lebih panjang? Ya-nya apa sinnya? Sinnya yang lebih panjang. Yasin. Ya-nya 2 harokat. Sinnya lebih panjang. Amin ini pun idealnya begitu. A-nya 2 harokat, minnya lebih panjang. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Itu dia. Karena terkait bacaan amin ini nanti berbeda panjang pendeknya, akan mendatangkan makna yang berbeda pula. Contoh, kalau ada orang baca amin normal, amin, A-M-I-N, amin, tak ada yang panjang, itu artinya aman. A-M-I-N, aman. Kalau ada orang baca A-nya pendek, min-nya panjang, A-M-I-I-N, amin, amin, itu artinya jujur. Rasulullah diberi gelar Al-Amin, minnya yang panjang, Al-Amin, karena Nabi adalah orang yang amat sangat jujur. Ada A-nya yang panjang, I-nya tak panjang, A-A-M-I-N, amin, amin, itu meminta perlindungan. Dan yang dimaksudkan bacaan setelah Fatihah ini adalah hanya A-nya panjang, I-nya juga panjang. A-A-M-I-I-N, amin. A-nya panjang, Mi-nya adalah, Min-nya juga panjang, karena maknanya adalah istajib doa'ana, kabulkanlah doa-doa kami. Maka dia sebut min sunanis salah, di antara sunnah dalam salat yang berikutnya adalah al-ityanu biqauli amin, membaca amin. Maka ini kita baca. Dibacalah dia kemudian ketika kita salat berjamaah, begitu juga dibaca dia ketika kita salat sendirian, uqbal faragh, setelah selesai membaca Fatihah. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat. Taib. Wa minha, dan di antara sunnah yang keempat, di antara sunnah yang keempat daripada sunnah salat adalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Qira'atus surati, membaca surah, au ma yaqumu maqamuha, atau ayat-ayat yang lain, ba'dal fatihati, setelah Fatihah, di antara yang disunnahkan. Apa maknanya? Nanti kalau kita salat berjamaah, salat maghrib misalkan, mana tahu lupa imamnya, baru rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Habis itu ruku dia, Allahu Akbar. Sah tak salatnya? Sah, karena dia sunnah. Dah pernah kejadian Bapak Ibu? Belum lagi ya. Qira'atus surah, membaca surah, au ma yaqumu maqamuha, atau yang sejenisnya ayat-ayat Al-Quran, ba'dal fatihati, setelah Fatihah, adalah sunnah. Qira'atu syai'in, maka membaca sesuatu minal Al-Quran, dari ayat Al-Quran, ba'da qira'atil fatihati, setelah Fatihah,
fir rak'atainil awwalaini, cukup di 2 rakaat pertama saja. Salat subuh 2 rakaat, bacalah dia di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Salat maghrib 3 rakaat, bacalah surah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dibaca apa tidak? Tidak. Salat isya, salat zuhur, salat asar 4 rakaat, bacalah surah di rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Itu dia. Maka sunnah dalam salat, di antara yang sunnah dalam salat itu adalah membaca ayat Al-Quran atau membaca surah dari ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, di antara hal yang disunnahkan dalam salat. Maka itu kita baca. Ketika berjamaah dia dibaca oleh imam. Ketika kita kemudian menjadi makmum atau salat sendirian, itu kita baca di 2 rakaat pertama. Kalau zuhur gimana Ustaz? Sama. Zuhur kita baca iftitah berjamaah, baca iftitah, setelah itu baca Fatihah, setelah itu baca surah. Begitu. Baca iftitah, setelah itu baca Fatihah, kemudian setelah itu baca surah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Maka membaca surah ini adalah di antara hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian sunnah berikutnya adalah, di antara sunnah dalam salat berikutnya adalah italatul qiraati, memanjangkan bacaan, fir rak'atil ula, pada rakaat pertama, anil qiraati tsaniyati, daripada bacaan rakaat kedua. Memanjangkan bacaan surah di rakaat pertama daripada rakaat kedua, di antara hal yang disunnahkan di dalam salat. Jadi kalau ada imam di rakaat pertama dia baca misalkan surah Ad-Duha 11 ayat, setelah itu dia baca misalkan surah Al-Ikhlas 4 ayat, secara tak langsung saat itu dia telah mengamalkan sunnah dalam salat. Maka kalau kita menjadi imam, kalau kita kemudian pun salat sendirian, maka kemudian kita usahakan kita baca, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Itu adalah di antara yang disunnahkan dalam salat. Illa, kecuali fi subhi yaumil jumu'ati, di subuh hari Jumat. Apa yang kita lakukan di subuh hari Jumat nih? Fa innahu yusannu, maka disunnahkanlah lil imam, disunnahkanlah bagi imam. Apa dia? Qiraah, membaca surah as-sajadah, membaca surah as-sajadah. Ada kita pakai di sini ayahanda? Kalau kita pakai ini berarti kita mengamalkan yang sunnah. Bagus. Khusus di subuh hari Jumat ada anjuran membaca surah as-sajadah kulluha, secara sempurna, semuanya dibaca. Wa surah, dan surah hal ata. Surah hal ata. Apa surah hal ata ini? Hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Silahkan dibaca. Sanggup membaca as-sajadah kemudian plus al-insan, bagus. Tak sanggup minimal surah as-sajadah. Itu pun kalau tak sanggup, jamaah nih tak siap membaca as-sajadah, boleh dibaca surah-surah yang lain. Jangan gara-gara as-sajadah ini lalu tak datang di sholat subuh hari Jumat. Kenapa tak ke masjid, Bapak?
Surah As-Sajadah panjangnya. Apa maknanya? Ini kan dia berbicara tentang sunnah. Maka kalau ingin membaca surah As-Sajadah, kalau selama ini kita baca, kita amalkan membaca surah As-Sajadah ini secara tak langsung, kita sudah mengamalkan dari yang sunnah ketika kita salat. Maka kalau kita baca selama ini lanjut, kurang lebih demikian. Hal atanya dibaca tadi ayahanda, enggak? Baca bagus nanti kalau sanggup. Itu dia. Kita lanjut berikutnya. Masih ada waktunya, Pak? Berapa poin lagi, Pak? Masih banyak. Dia baru berapa? Baru 6 tersampaikan. Satu lagi hukum membaca basmalah. Ini perlu kita jelaskan juga, membaca basmalah supaya tak keliru. Imam Hanafi, Imam Hambali, yusammal imam, seorang imam dan makmum tetaplah dia membaca basmalah sirran, tapi dia baca sir. Maka kalau salat kita di Masjidil Haram, imamnya baca basmalah apa tidak? Baca, tapi dia baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanafi, Hambali membaca basmalah sir. Al-Malikiyatu, dalam mazhab Maliki, yukrahul ityanu bit tasmiyah, makruh hukumnya membaca basmalah. Maka Imam Malik dalam mazhab Maliki tak baca langsung Alhamdulillahi rabbil alamin, tak pakai basmalah. Apa yang ingin kita sampaikan khusus dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, al-basmalatu ayatun minal fatihati, basmalah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Fal ityanu biha fardun, maka hukum membacanya wajib, la sunnah, bukan sunnah, wajib dibaca. Fa hukmuha hukmul fatihati, membacanya hukumnya sama dengan hukum Fatihah. Fi salati sirriyati awil jahriyah, baik salatnya sir atau salat jahar. Maka bagi orang yang salat, ayyatiya biha bit tasmiyah, mesti membaca dia tasmiyah jahran, dia baca jahar fi salatil jahriyah, dalam salat jahar. Apa maknanya? Dalam madhab Syafi'i, membaca basmalah ni kalau salatnya salat jahar wajib dibaca jahar, tak perlu kita ragu. Ulama menjelaskan, Imam Syafi'i menjelaskan demikian. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat maghrib, salat isya dibaca dia jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hebatnya Imam Sudais itu di Mekah tak pernah dia baca basmalah ni jahar. Tapi ketika datang ke Indonesia diminta menjadi imam Masjid Istiqlal, dia baca enggak jahar? Dia baca jahar. Itu orang berilmu. Di Mekah tak pernah dia baca jaharnya. Datang Masjid Istiqlal di Jakarta diminta menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu Imam Sudais. Ini tak perlu kita ragu. Kalau Imam Sudais saja, imam besar Masjidil Haram, profesor doktor, kenapa kita mesti ragu? Maka kita baca. Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu yang terbatas, itu sedikit yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Segala yang benar itu mutlak datangnya dari Allah. Yang salah dalam penyampaian itu datangnya dari kami, banyak maaf. Sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.